Guys, ada kabar baru, guys. Ada apa ya? Ayo, kira-kira ada apa, teman-teman? Tebak ya. Ada kabar baru. Mereka saling cakar-cakaran, teman-teman. Ya, pengacara Kozinudin dan Refli Harun pecah kongsi. Piye iki bolo? Lah, nek wis ngono ki piye ki? Loh, Pak Jokowi dan kubu dari kubu Pak Jokowi belum ngapa-ngapain loh. Lah kok wis pecah kongsi, wis cakar-cakaran dhewe iki kepiye kuwi? Ada loh nanti videonya, ya. Kita lihat loh di satu podcast ya. Di suatu podcast menerangkan bahwa pokoknya di Kozinudin sudah tidak digunakan lagi katanya. Ya, pengen muncul sendiri tuh si Refli Harun katanya tuh. Pecah kongsi lagi piye? Kalau sudah pecah kongsi gini gimana teman-teman? Piye ngarep nglawan kok dalam persidangan. Wah, wis morak-marik. Oke teman-teman, sebelum tak putar videonya, jangan lupa subscribe dulu, di subscribe ya, supaya channel ini berkembang. Oke, yuk kita simak videonya teman-teman. Tapi kemudian ketika ada orang merasa paling berperan, sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, cas merah, jangan lupa sejarah. Bagaimana perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada musuh bersama. Harusnya kan begitu. Refli mengedarkan info ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah ini kan jahat. So, baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali, ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Mas, apakah kemudian merasa bahwa kisruh ini, sengkarut ini akan membuat Jokowi tertawa, bahkan mungkin tergelak melihat teman-teman justru Tarung sendiri. Begini ya, di titik tertentu saya setuju falsafah Jawa yang menyebut mikul dur mendem jeruk. Segala hal perbedaan di internal harus kita selesaikan internal tanpa perlu mengoreksi secara terbuka. Tapi dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, kita itu tidak boleh mendiamkan kebatilan kalau itu dipamerkan ke publik. Kalau itu aib personal ya cukup kita ketahui, kita lindungi, kita nasihati. Tapi kalau sudah kemana-mana, diceritakan ke media kemana-mana, ini kan harus kita luruskan. Nggak bener kan? Oh, semua masih kuasa hukum. Nggak bener kan mengklaim hanya dia saja yang bisa berjuang. Saya sih senang kalau banyak orang yang mewakili, senang. Tapi jangan kemudian merasa yang paling begitu. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah, nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice, selesai. Tapi jangan libatkan kami, karena kami mendampingi itu dalam rangka untuk berjuang. Tapi belakangan, justru Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri, namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, tanpa memberitahu atau bahkan izin. Semestinya sebagai seorang advokat yang paham kode etik advokat, ketika ada klien tahu itu ditangani tim lain, ketika dia mau mengambil klien itu, dia harus bertanya. Ini ada orang mau tanda tangan kuasa ke kami, apakah masih ada hubungan hukum? Kalau sudah tidak ada, apakah ada kewajiban klien yang belum ditunaikan? Kalau dibayar ya, misalnya apakah pembayaran sudah selesai? Itu wajib sebagai advokat. Tidak ada tiba-tiba dia membentuk narasi sendiri, bikin tim RRT, dan narasinya sering berseberangan dengan pertarungan yang selama ini kami angkat. Dan ini apa? Kita inginnya ke persidangan, kita buktikan bahwa ini ijazah palsu di persidangan. Karena kan kalau kita bicara hukum, kan ujungnya persidangan. Mereka selalu membangun narasi tidak harus di persidangan. Tapi dengan cara apa? SP3, mereka memohon, meminta agar di SP3. Ya kalau SP3, diketawain sama kubu Jokowi. Kamu SP3, ya ikut aja ke Solo kan? Iya. Ngapain gitu loh. Mereka nggak mau. Juga yang lain kan. Ya udah apa? Mereka nggak mau ke Solo, tapi maunya SP3 gitu. Oke deh, SP3 demi hukum. Tapi kan nggak terjadi juga. Lalu puncaknya terjadi kecelakaan.
Akhirnya respon pergi. Berantakanlah tim referee yang RRT ya. RRT itu. Berubah menjadi apa? Troya. Tifa, Roy Surya. Ya. Jadi nggak fokus pada substansi pembelaan, sibuk dengan eksistensi, dengan nama, dengan atribusi dan sebagainya. Saya sebenarnya kadang nggak masuk bagian dari hal yang penting, saya biarkan saja. Toh itu ruang aktualisasi orang begitu. Tiba-tiba Troya pun pecah. Saya ingat ketika Farhad Abbas mempersoalkan interaksi Refli dengan Tifa ya, lalu pisah. Nah, belakangan dia itu membentuk lagi walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Tokham itu. Nah, disitulah Gafur masuk ke Tokham yang dimiliki Refli. Kalau dulu Jahmada masuk ke Refli yang punya RRT tanpa komunikasi ke kita bahwa mereka sebelumnya kita asuh harusnya izinlah memberitahu loh ini lo urgensinya begitu. Termasuk Refli pun tidak bicara tentang pra peradilan. Kami kan awal-awalnya kan kaget. Loh, kenapa? Apa urgensinya pra peradilan? Oh, udah di ujung. Kita pengen Jokowi hadir di persidangan. Kita mau uji ijazah Jokowi. Bahkan seluruh masyarakat pengen lihat nih Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tahu belakangan kok tiba-tiba dia ingin main sebagai lawyer. Saya juga nggak tahu gitu. Karena selama ini juga saya tidak kenal dia sebagai lawyer seperti kami ya. Karena tahunya dia adalah orang yang sering berperkara di MK. Kalau di MK kan nggak harus lawyer. Orang biasa pun asal dapat kuasa bisa. Tapi di perkara pidana memang saya tidak pernah melihat dia hadir di persidangan pidana. Saya juga tahu motif di balik ini juga semuanya apa. Karena dia tiba-tiba mengatasnamakan sebagai juru bicara RRT. Tapi nggak ada pembicaraan. Di kami itu justru sudah ditunjuk koordinator litigasi itu Bang Petrus Celestino. Sementara koordinator non litigasi saya Ahmad Tojedetal. Apakah abang melihat bahwa ada urusan porsi media, kemudian panggung YouTube dalam persoalan ini? Nggak ada loh. Saya begini ya. Misalnya di contoh ya. Setiap selesai advokasi, saya selalu saya juga suka ya lama-lama gitu ya karena ada banyak agenda lah. Sedangkan yang lain ini kan tetap kompres, podcast, nggak ada masalah. Jadi di media mainstream juga nggak ada masalah, di podcast juga nggak ada masalah. Makanya sampai sekarang saya nggak tahu apa yang menyebabkan misalkan nih Refli Harun itu loh. Apa yang menyebabkan Refli Harun melakukan hal demikian kepada tim kami? Apa salah kami kepada Refli Harun gitu sehingga Refli Harun sampai melakukan tindakan yang demikian kepada kami gitu. Itu yang harus dijawab oleh Refli Harun. Setelah tadi teman-teman video bahwa Kosinudin menjelaskan kalau dia sudah jengkel ya, maksudnya jengkel dengan Refli Harun dan Refli Harun membuat apa-apa itu tidak dengan rembukan katanya. Aduh, rasanya pengen guyu aja teman-teman. Nggak solid ya. Kok iso nggak solid lagi piye? Gara-garanya apa itu? Coba teman-teman. Oke lah kalau begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ya tentu saja supaya kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya dan sampai jumpa tetap lestari budayaku, lestari nagariku. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam Puspita Nagari. Selamat siang.